Ini syarat kelompok 3 angka bergabung ke Partai Amanat Pak Tua, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Sengkuni atau adalah seorang tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam Wiracarita Mahabharata. Dia merupakan paman para Kurawa dari pihak ibu. Sengkuni terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Kurawa agar memusuhi Pandawa. Ia berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Mendengar kata Sengkuni, tentu kebanyakan dari kita terbayang sosok yang licik. Sejauh yang kita ketahui, Sengkuni adalah seseorang yang jahat yang memprovokasi terjadinya peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Dana kata ini sempat menjadi polemik baru-baru ini karena ada pihak yang kebakaran jenggot. Ya sudahlah, biar saja mereka ribut. Jangan pakai kata Sengkuni, lebih sopan pakai kata Pak Tua. Jadi Pak Tua ini dikabarkan, konon menurut kabar burung, digadang-gadang bakal mendirikan partai baru. Namanya belum ada kabar. Tapi kalau menurut penerawangan saya yang receh ini, lebih keren kalau namanya Partai Amanat Pak Tua atau PAPT. Dan kita tahu, seperti gayung bersambut, Partai 3 angka penjual kafling surga itu siap ikut bergabung ke dalam, asalkan sejumlah syarat dipenuhi. Salah satu jubir cerewetnya yang pernah bekerja di Pizza Hut, nama yang sangat populer, mungkin outlet pizza yang mendapatkan predikat Michelin Star, mengatakan kesiapan pihaknya untuk merangkul partai baru yang akan dibangun oleh Pak Tua jika arah partai tersebut sejalan dengan visi dan misi gerombolan ini, yang salah satunya adalah menentang siapa saja yang menista agama. Diharapkan partai ini nantinya bisa melawan para penista agama dan tukang kriminalisasi ulama. Partai yang diprediksi akan menjadi sampah dalam waktu sesingkat-singkatnya sejak didirikan jika merangkul para salesman agama ini. Kelompok ini tujuannya bukan memajukan Indonesia, tapi menggunakan agama untuk menyerang lawannya sekaligus memuaskan dahaga khilafah yang sudah mencapai ubun-ubun. Kelompok 3 angka ini sudah mengukuhkan diri sebagai gerombolan kadrun kaum oportunis yang tidak segan-segan melakukan apapun untuk meraih tujuannya dan selalu memakai alasan sentimen agama. Itulah ciri khas gerombolan oportunis, bisa menumpang siapapun, cara apapun akan dilakukan, bahkan cara kotor sekalipun, bahkan tidak malu menjual ayat agama pun. Dan lucunya mereka ingin melawan para penista agama dan yang mengkriminalisasi ulama. Justru mereka inilah yang telah menista agama dibuat jadi barang murah. Bahkan mereka ini terang-terangan mengatakan, untuk sementara ini arah kebijakan mereka adalah mendukung partai yang sejalan dengan garis perjuangan spirit 3 angka. Hingga saat ini hanya satu partai yang menurut mereka seiring sejalan dengan spirit tersebut, yaitu Partai Sapi. Sudah tahu kan partai apa yang dimaksud? Partai yang katanya konsisten membela umat, tapi sebenarnya munafik karena bersembunyi di balik jubah agama dan menjual intrik menyesatkan. Kelompok yang sama pemikirannya, maksudnya licik, menjual agama karena tahu market share-nya sangat besar di negara ini. Banyak orang yang kurang pintar yang mau-maunya dikurang pintari kelompok ini, hanya karena dibungkus dengan rapi dengan kemasan agama. Partai seperti apa yang tujuannya cuma melawan penista agama dan ngamuk-ngamuk kepada tukang kriminalisasi ulama? Partai sampah macam apa ini? Kelompok 3 angka ini hanya peduli dengan penista agama. Agama selalu jadi bahan ribut di benak mereka. Kelompok yang hanya membodohi bangsa dan memundurkan negara ini. Negara lain sibuk kembangkan teknologi berbagai bidang, entah itu transportasi, komunikasi, militer, kesehatan, dan lainnya. Di sini para penjual agama ini sibuk jualan agama, merasa mereka ini calon penerus bangsa. Kita masih belum tahu wujud dari partai ini, pun belum tentu berhasil dilahirkan, tergantung dinamika dan kondisi politik yang serba cair saat ini. Pada akhirnya dari dulu hingga sekarang akan kelihatan jelas siapa yang betul-betul berjuang demi negara ini dengan ikhlas dan siapa saja yang bisanya hanya menjual sesuatu dengan kemasan agama. Saya malah berharap mereka ini berkumpul jadi satu dan Partai Amanat Pak Tua ini lahir, biar semua makin terang benderang mana sampah dan parasit yang seharusnya disingkirkan dari negara ini untuk selamanya. Mereka cocok dan saling melengkapi, sama persis saat Pilpres lalu. Bedanya mereka masih sakit hati karena yang didukung sudah gabung ke pemerintah.